Ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam agenda peresmian nama gedung dan peletakan batu pertama asrama Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Rektor Universitas Andalas, Profesor Dr. Yuliandri, SHMH, Wakil Rektor 2 UNAN, Dr. Wisma Arif Harahap, Spesialis Bedah Konsultan Onkologi. Selamat datang Bapak. Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Dr. Rika Susanti, Spesialis Forensik Medical Legal Konsultan. Selamat datang Ibu. Wakil Dekan 1, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Dr. Evida, Spesialis Patologi Klinik Konsultan MKes. Selamat datang Ibu. Kemudian kami juga mengucapkan selamat datang kepada Wakil Dekan 2, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Bapak Dr. Adriel MKes. Wakil Dekan 3, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Ibu Dr. Neti Suharti MKes. Selamat datang Ibu dan Bapak. Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Profesor Dr. Eva De Crowley, SPP DKEMD Finasim. Ketua Panitia, Dr. Al-Hafiz, SPTHT, KL Konsultan FICS. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Guru Besar, Ketua Bagian, Ketua Prodi, serta sivitas akademik dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ketua Alumni IKA UNAN, Dr. Mulyadi Muhtiar Mars, Ketua DPP Alumni FK UNAN, Profesor Devfitri Munir, SPTHT KL Konsultan, yang diwakilkan oleh Dr. Yefi Zulfikar, Spesialis Urologi, serta Dr. Muhammad Riandra, SPBTKV. Kami mengucapkan sekali lagi selamat datang, dan juga tak lupa kepada keluarga dari almarhum Profesor Dr. Muhammad Syaf, Profesor Dr. Arusma, dan Profesor Dr. Sulaiman Sastrawinata, SPOG Konsultan. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran serta doa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Bima Agdian Akberta. Kepada Saudara Bima, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin.
zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu innaka lamajnun. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Ma nunazzilu malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzan munzarin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, marilah kita sama-sama bertafakur serta bermunajat kepada Allah. Sama-sama kita juga mendoakan para pendahulu kampus kita serta guru-guru kita yang telah mendahului kita. Dan juga sama-sama kita mendoakan teman-teman sejawat kita dan juga bangsa kita yang tengah berjibaku dalam menghadapi COVID-19 ini. Dalam mengawali doa ini, marilah kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah hadiri wal hadirah. Allahumma fir lana zunubana wali walidaina wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu. Allahumma fir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini bangsa kami tengah diuji dengan wabah COVID-19 ini, ya Allah. Maka dari itu, ya Rabb, berikanlah kekuatan-Mu, kesabaran, ketabahan serta inayah-Mu kepada kami, ya Allah, agar kami mampu melewati ujian ini
dan keluar menjadi hamba yang lebih bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Jabbar, yang maha berkehendak, kami mohon kepadamu ya Allah dengan segala kehendak-Mu. Berikanlah keselamatan serta kekuatan kepada teman-teman sejawat kami yang berada di garda terdepan dan berjuang menghadapi COVID-19 ini ya Allah. Dan berikanlah kepada mereka yang telah gugur menjadi para syuhada di sisi-Mu ya Allah, dan berlimpah amal kebaikan serta pahala di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, insya Allah pada hari ini kami melaksanakan kegiatan peresmian nama gedung dan peletakan batu asrama FK Unan dalam rangka acara lustrum yang ke-13 FK Unan di Limau Manis ini ya Allah. Maka dari itu kami mohon ya Rabb, berkahilah dan lancarkanlah acara kami ini. Allahumma ya Allah ya Karim yang Maha Pemurah, kami memohon kepadamu ya Allah dengan segala kemurahan-Mu agar mudahkanlah proses pembangunan gedung ini ya Allah, agar kelak bisa bermanfaat bagi keberlangsungan pendidikan ini di kampus ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di momen peresmian nama gedung ini, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang senantiasa mengingat-Mu dan senantiasa mengingat jasa-jasa para pendiri kampus ini ya Allah, serta jasa-jasa guru-guru kami, dan tempatkanlah mereka di tempat terbaik di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa ibu bapak kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa para pemimpin dan penjuang kami, dan janganlah Engkau cabut nyawa kami ya Allah dalam keadaan kami yang penuh dosa ya Allah. Ya Allah, ya Mujib yang Maha mengabulkan, perkenankanlah doa kami dan kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara A. Bima. Hadirin yang berbahagia, kami juga mengucapkan selamat datang kepada Wakil Rektor 4 Universitas Andalas, Bapak Dr. Hefrizal Hendra, Master of Social, serta Dr. Aladin, SPOG Konsultan, sebagai perwakilan dari DPP Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Acara selanjutnya, sambutan dan laporan dari Ketua Panitia Acara Lustrum ke-13, Disnatalis ke-65, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, oleh Bapak Dr. Al-Hafiz SPTH TKL Konsultan FICS. Kepada Bapak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Andalas serta Bapak Wakil Rektor 4 Ibu Fakultas Kedokteran Universitas Andalas serta Wakil Dekan, Direktur Utama Rumah Sakit Ketua dan Pengurus Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, seluruh Prof. Syaf, spesialis mata, dan Prof. Dr. Sulaiman Sastrawinata, spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur yang telah memberikan rahmat dan kurnia pada kita semua yang tidak terhingga, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara peresmian nama gedung dan peletakan batu pertama gedung asrama mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, yang juga merupakan rangkaian dari acara lustrum ke-13 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Selanjutnya salam salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita yang hadir khususnya pada hari ini untuk
bisa mendapatkan semangat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu undangan yang kami muliakan, pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh sivitas akademik dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan semua pihak yang terlibat aktif dalam pembangunan gedung yang insya Allah akan kita resmikan sesaat lagi. Dan tentu saja penghargaan dan apresiasi yang setingginya kepada almarhum Prof. Dr. M. Saaf Spesialis Mata yang merupakan tokoh pengajar dan ahli kesehatan ophthalmologi di Indonesia dan sebagai rektor pertama di Universitas Andalas. Berikutnya penghargaan dan apresiasi tinggi kepada almarhum Prof. Rusma yang juga merupakan tokoh pengajar dan ahli kesehatan yang juga merupakan dokter kedua dari Universitas Andalas pada tahun 1957, dan juga apresiasi kepada Prof. Dr. Sulaiman Sastrawinata Spesialis Objin yang merupakan dekan FK UNAN dan merangkap Direktur Rumah Sakit Dr. Jamil Padang, dan juga merupakan guru besar UNPAD dan tercatat menjadi Ketua POGI atau Persatuan Dokter Obstetriksi Ginekologi Indonesia pada tahun 1982 dan 1986. Nama-nama guru kita di atas tersebut insya Allah akan kita gunakan sebagai nama-nama gedung yang akan diresmikan sesaat lagi, dan tentu saja harapannya FK UNAN bisa melahirkan kembali para tokoh pengajar dan ahli kesehatan yang berperan besar di dalam kemajuan ilmu kedokteran dan kesehatan di Indonesia. Ya. Bapak Ibu, saudara yang berbahagia, bersamaan dengan itu kita juga akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung asrama mahasiswa FK UNAN yang kita banggakan. Kita juga memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Ikatan Alumni FK UNAN atas kontribusi dalam pembangunan gedung asrama tersebut, sehingga dapat memajukan pendidikan di Universitas Andalas yang kita cintai ini. Semoga Allah SWT melimpahkan kebaikan kepada kita semua. Akhir kata, tanpa mengurangi nilai kebersamaan, acara lustrum kita yang kita adakan pada pandemik COVID-19 ini, besar harapan acara lustrum ini dapat memberikan manfaat serta nuansa yang bermakna bagi kita semua demi kemajuan FK UNAN secara khusus dan Universitas Andalas secara umum. Terakhir, kami mengucapkan dirgahayu ke-65 tahun Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Jayalah selalu FK UNAN. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua acara dari Lustrum ke-13 Disnatalis ke-65. Selanjutnya, sambutan Ketua DPP Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang akan diwakilkan oleh Dr. Aladin SPG Konsultan. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor Prof. Yuliandri, SHMH, Ketua Senat Fakultas Kedokteran, Prof. Eva Drekroli, kemudian Bapak Wakil Rektor, juga dosen saya di S3 Kesmas, Pak Endrijal, kemudian Ibu Dekan, Dr. Rika Santi, serta para wakil dekan, direktur rumah sakit, dan para undangan, para guru besar, seluruh panitia yang sudah mengadakan acara ini. Terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf nih Pak Rektor, Ketua Alumni
tidak dapat hadir, maklum sedang marak-maraknya COVID di Kota Padang dan juga Kota Medan. Kemarin kami sudah rapat sampai malam. Beliau menunjuk saya. Saya kebetulan di pengurus DPP, juga ketua koperasi Ikatan Alumni. Jadi di alumni itu sudah ada 2 lembaga hukum tuh, Prof. Ada namanya Yayasan UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Kemudian itu Dr. Yurendra itu kapal wara, Kemudian saya ketua koperasi. Salam dari beliau untuk Pak Rektor dan seluruh pimpinan dari Universitas Andalas. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih sehat-sehat saja. Dan alhamdulillah saya lihat kita segar-segar semua. Dan kemudian tak lupa kita aturkan, doakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ini menjadi mendapatkan syafaat kita nanti pada di yaumil akhir. Bapak Rektor dan Ibu Dekan yang saya hormati, pertama kita tentu merasa bersyukur dan alumni mengucapkan selamat bagi kita semua dalam rangka ulang tahun yang ke-65. Kalau dalam definisi WHO, 65 itu sudah masuk kelompok tua dia. Jadi di bawah 65 belum lagi. Jadi sudah tua dan cukup tua, terutama di Sumatera. Dan juga lustrum yang ke-13. Kalau saya dulu masuk pertama sekali tahun 85, lustrum yang ke-6. Ulang tahun yang ke-30. Ketika itu dekannya Pak Prof. Kemar Ditalut. Sebenarnya alumni merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sivitas Akademika. Sehingga peran alumni ini sungguh sangat besar sekali. Kita kemarin sudah mengadakan rapat-rapat dan hari ini kita akan alumni juga mengadakan beberapa acara. Acara pertama itu sekarang mungkin sedang berlangsung webinar ya. Webinar yang terkait dengan COVID-19 yang mendatangkan pembicara Dr. Andani yang kita sudah tahu sudah naik daun sekarang menjadi tokoh nasional dalam rangka COVID ini. Juga Dr. Erna Burhan sebagai yang sering muncul di televisi, di LC sebagai narasumber. Nanti malam kita akan melakukan munas dalam rangka untuk memperbaiki anggaran dasar juga untuk pemilihan ketua yang baru. Sebagai laporan ini kita sudah ada 21 cabang di seluruh Indonesia, tapi belum ada di luar negeri. 12 cabang mungkin anggotanya sudah ribuan oleh alumni kita. Jadi oleh karena itu kita juga ingin berperan besar ya. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh UPZ terutama itu sangat bagus sekali, mengumpulkan dana zakat sehingga bisa membantu anak-anak kita yang ada di Fakultas Kedokteran, memberikan beasiswa, bimbingan, dan juga melakukan kegiatan yang terutama untuk menunjang pendidikan bagi mahasiswa yang ada di Fakultas Kedokteran. Insya Allah nanti kalau Pak Rektor mengizinkan, mungkin alumni juga akan mencoba untuk membantu fakultas untuk mendirikan wisma atau apapun lah namanya, jenisnya. Ya tentu dengan usaha kita ini bisa mendukung, menyokong kegiatan-kegiatan pendidikan. Sehingga peran alumni ini bisa menjadi lebih bermanfaat untuk kegiatan pendidikan kita. Jadi oleh karena itu, saya mewakili alumni mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan antara fakultas, rektor, dan alumni dalam rangka kegiatan lustrum ini. Mudah-mudahan
ini merupakan menjadi langkah yang baik untuk kita saling mendukung demi kejayaan FK UNAN tersendiri. Selamat datang Dr. Pahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Rektor. Kita sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-65 dan lustrum ke-13 dari Fakultas Kedokteran UNAN. Semoga tetap jaya dan selalu jaya selama-lamanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Aladin untuk sambutannya mewakili dari DPP Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Selanjutnya, sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Ibu Dr. Rika Susanti, Spesialis Forensik Medico Legal Konsultan. Kepada Ibu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Andalas, Profesor Yuliandri. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 4 Universitas Andalas, Bapak Henrizal Hendra. Yang terhormat Ketua IK UNAN, Dr. Mulyadi. Yang terhormat Ketua DPP Alumni FK UNAN, Profesor Delfitri Munir, SPTHT. Yang terhormat Ketua Senat Fakultas Kedokteran, Profesor Dr. Eva De Crowley, spesialis penyakit dalam konsultan, dan seluruh anggota Senat yang hadir secara online dimanapun berada. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit UNAN, Dr. Yefri Zulfikar, spesialis urologi. Kemudian yang terhormat perwakilan alumni, Dr. Aladin, SPOG, kemudian Dr. Rendra, spesialis bedah, dan Dr. Farhan, spesialis THT. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Bagian, Guru Besar, Staf Pengajar FK UNAN, dimanapun berada, baik yang berada di lokasi saat ini maupun di tempat masing-masing, kemudian KPS, alumni FK UNAN, teristimewa kepada ahli waris dari Profesor Dr. Arusma, kemudian Profesor Dr. M. Syaf SPM, dan Profesor Dr. Sulaiman Sasrawinata SPOG yang sudah bergabung dengan kita dari tempat masing-masing. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu tenaga kependidikan, mahasiswa di lingkungan Fakultas Kedokteran, dan yang teristimewa Panitia Lusrum ke-13 FK UNAN, khususnya dari bagian THT FK UNAN. Kemudian kami juga menyampaikan penghormatan kepada Panitia Penamaan Gedung FK UNAN yang sudah memberikan masukan terhadap penamaan beberapa ruangan dan gedung yang akan kita resmikan pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya acara peresmian nama gedung dan ruangan serta peletakan batu pertama untuk asrama mahasiswa dari alumni FK UNAN bisa kita laksanakan pada pagi hari ini. Salawat bering salam juga selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini tepatnya tanggal 6 September 2020 kita melakukan kegiatan peresmian penamaan gedung dan ruangan serta peletakan batu pertama untuk asrama mahasiswa yang merupakan sumbangan dari alumni FK UNAN. Sengaja kegiatan ini kita lakukan terbatas mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita semua hadir pada saat ini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada Zoom meeting dan menyampaikan permohonan maaf tidak mengundang Bapak Ibu untuk hadir langsung pada lokasi acara ini. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Lusrum ke-13 FK UNAN yang tepatnya nanti 7 September tahun 2020
FK Unan berusia 65 tahun. Bertepatan dengan saat ini juga sebenarnya juga ada rangkaian kegiatan, jadi ada 2 kegiatan webinar sebenarnya yang berlangsung hari ini, yang semuanya dalam rangkaian kegiatan Lusrum ke-13, yaitu ada webinar Prokap 6 yang diinisiasi oleh bagian anak bersama dengan IDAI Cabang Sumbar, dan webinar alumni yang sudah dibuka tadi, yang sempat saya buka tadi juga sedang berlangsung. Jadi ada 2 webinar dalam rangka rangkaian kegiatan Lusrum yang juga sedang berlangsung pada hari ini. Semangat cinta alma mater lah yang membuat kita tetap melakukan rangkaian kegiatan Lusrum pada hari ini. Walaupun dengan segala keterbatasan, kami sangat memberikan apresiasi kepada panitia yang sudah melakukan persiapan dan melaksanakan kegiatan ini secara maksimal. Tadi malam kita sudah mengikuti acara malam inaugurasi, di mana kita memang merasa hadir di Aula Student Center dengan mengikuti acara tersebut walaupun hanya secara online. Jadi luar biasa, panitia sudah menyiapkan rangkaian kegiatan dan sukses, alhamdulillah, karena banyak alumni yang tidak berada di Padang pun bisa bergabung tadi malam. Kita bersuka cita merayakan Dirgahayu FK Unan yang ke-65 yang kita cintai ini, di mana dari perjalanan yang panjang sudah banyak capaian yang diraih oleh FK Unan. Semoga FK Unan semakin maju dan jaya ke depan. Dalam sukacita merayakan hari kelahiran FK Unan, kita juga sebenarnya berduka melihat kondisi dan situasi terkait dengan pandemi COVID saat ini, khususnya di Kota Padang. Kita berdoa semoga semua keluarga besar FK Unan dan Universitas Andalas selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terkait dengan pemberian nama gedung atau ruangan, ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk apresiasi dan penghargaan kita kepada para senior tokoh yang sudah mendahului kita, di mana kita berharap dengan memberikan nama kepada beberapa ruangan dan gedung, harapan kita nama beliau bisa diingat dan dicari oleh junior-junior yang mungkin sama sekali tidak ada tersangkut paut dengan beliau. Mengingat salah satu di antara mereka itu berada di FK Unan ini tahun 1955. Saya sendiri mungkin tidak pernah mengenal dan tidak pernah tahu, tapi harapan kita dengan memberikan nama gedung atau nama ruangan, minimal adik-adik baru mahasiswa FK Unan membaca, kemudian mencari tahu siapa tokoh ini. Akhirnya mereka juga akan membaca sejarah dari FK Unan. Nah, saat ini kita memberikan penghargaan kepada 3 tokoh pendahulu kita, yaitu Profesor Dr. Arusma. Ini penamaan akan kita berikan untuk ruang sidang Dekanat FK Limau Manis di gedung ini. Kenapa kita memberikan nama terhadap ruang sidang FK Limau Manis ini? Karena menurut kita ruang sidang ini adalah ruang sidang yang paling sering kita pakai untuk kegiatan-kegiatan penting di FK Unan. Jadi kita memberikan penghormatan dan penghargaan dengan memberikan nama Profesor Dr. Arusma terhadap ruang sidang Dekanat FK Limau Manis ini. Kemudian yang kedua, Profesor Dr. M. Sya'af SPM. Nama beliau kita berikan untuk penamaan Aula Student Center di FK Jati. Kenapa kita berikan penamaan untuk Aula Student Center? Karena memang Aula Student Center adalah ruang pertemuan terbesar di FK Unan dan yang paling sering kita pakai untuk kegiatan-kegiatan resmi dan kegiatan-kegiatan penting, perayaan-perayaan penting di FK Unan. Kemudian yang ketiga, Profesor Dr. Sulaiman Sastrawinata SPOG. Ini kita berikan penamaan untuk gedung perkuliahan E di FK Limau Manis. Harapan kita dengan memberikan nama kepada 3 tokoh pendahulu ini, mudah-mudahan kita semua bisa mengingat jasa-jasa beliau untuk Fakultas Kedokteran. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia yang sudah memberikan masukan terhadap penamaan gedung, kemudian kepada
anggota Senat yang sudah memberikan masukan juga kepada pimpinan. Semoga niat baik kita untuk memberikan penghargaan kepada para pendahulu kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada ahli waris yang hadir secara online, kami mengucapkan banyak terima kasih atas jasa dari almarhum Profesor Arusma, almarhum Profesor M. Sya'af, dan almarhum Profesor Sulaiman kepada FK UNAN. Kemudian acara berikutnya adalah peletakan batu pertama untuk pendirian asrama mahasiswa yang merupakan bantuan dari alumni FK UNAN. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Aladin sebagai perwakilan dari alumni, alumni sudah mempunyai 2 badan usaha yaitu UPZ dan koperasi. Kedua-duanya mempunyai kontribusi yang luar biasa untuk FK UNAN. Jadi UPZ sangat banyak memberikan bantuan terutama untuk bantuan pendidikan untuk mahasiswa di FK UNAN yang mempunyai keterbatasan di dalam melakukan pembayaran dan lain sebagainya. Bahkan untuk memberikan pulsa saja dari UPZ pun bisa membantu untuk mahasiswa kita ini. Kemudian koperasi juga akan bekerja sama dengan FK UNAN dalam rangka untuk memajukan jurnal-jurnal yang ada di FK UNAN. Mudah-mudahan bantuan dan kerja keras dari alumni untuk menyokong kemajuan dari Fakultas Kedokteran ini selalu mendapat ridho dari Allah dan tidak berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan dengan peletakan batu pertama hari ini, proses pembangunan gedung asrama bisa terwujud dengan segera. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Rektor Universitas Andalas, Profesor Dr. Yuliandri, SHMH, kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ya rasulullah jema'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama yang saya hormati yang juga hadir pada kesempatan ini adalah Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Pak Profesor Dr. Eva de Crowley, atau kalau kita memanggilnya lebih akrabnya Dade gitu. Kemudian Bapak Wakil Terempat Pak Dr. Hebizal Handra, MSAP, kemudian Ibu Dekan Fakultas Kedokteran, kemudian juga Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Direktur Utama Rumah Sakit UNAN, Pak Dr. Jeffrey, dan secara khusus saya sapa adalah pengurus Pusat Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran UNAN, yang juga tadi juga diwakili oleh beberapa alumni yang hadir secara langsung pada pagi ini, dan kemudian juga kepada semua dosen, guru besar, tenaga kependidikan Fakultas Kedokteran, dan secara khusus adalah panitia dari Lustrum ke-13 atau DIES yang ke-65 dari Fakultas Kedokteran UNAN ini. Bapak dan Ibu, tentu dalam keadaan bagaimanapun, kita tetap senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada pagi ini, walaupun tadi sampaikan dalam suasana dan kondisi musibah yang kita alami saat ini, pandemi COVID-19 membuat kita semuanya tentu menyesuaikan untuk menyelenggarakan acara dalam berbagai bentuk dengan standar-standar COVID yang atau standar protokol COVID yang mesti diikuti. Makanya mudah-mudahan acara apapun yang dilakukan itu tidak mengurangi makna daripada niat kita untuk menyelenggarakan berbagai event ini, sehingga walaupun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tentu maknanya, esensinya tidak berkurang begitu.
Apalagi tadi Bu Dekan menyampaikan malah dengan kondisi sekarang kita bisa menyelenggarakan acara yang luar biasa. Ada beberapa webinar yang tadi juga disampaikan dan juga ada kegiatan musyawarah alumni yang juga nanti malam gitu ya dilaksanakan, dan juga tadi malam juga acara yang rangkaiannya luar biasa. Saya pikir gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita bersama, dan juga kita mengharapkan mudah-mudahan segala puji dan syukur, selawat dan salam saat awal dunia kita bisa. Bapak dan Ibu serta alumni yang saya hormati. Pada pagi ini ada 2 agenda utama yang kita lakukan. Pertama adalah nanti peresmian nama untuk ruangan ataupun gedung yang disepakati secara mekanisme tadi yang juga disampaikan oleh Bu Dekan, di mana ada gedung dan juga ada ruangan yang kita berikan kepada para tokoh kita, terutama yang memberikan kontribusi besar ke Fakultas Kedokteran, terutama mulai dari meletakkan fondasi dasar daripada pendidikan dokter di UNAN ini, dan malah saya pikir khusus untuk Pak Rosma dan Pak Asaf, tidak hanya beliau di Fakultas Kedokteran tapi juga di UNAN. Beliau juga adalah mantan rektor UNAN sesuai dengan periodenya. Mudah-mudahan apalagi tadi juga pada saat ini juga hadir ahli waris, dan kami atas nama pimpinan UNAN mengucapkan terima kasih banyak kepada ahli waris yang telah berkenan untuk mengizinkan memakai nama almarhum untuk dipakai ditaruh sebagai monumen dalam kaitannya dengan penamaan beliau di Fakultas Kedokteran ini. Pertama tadi sampaikan adalah ruangan seminar ya Ibu Dekan di di gedung B ini di Fakultas Kedokteran di kampus Imam Manis ini untuk Profesor Dr. Arosma. Nah, saya pikir tadi juga dikatakan itu adalah satu yang berkenan bagi kita bahwa semua nanti aktivitas, apalagi nanti dengan memberikan nama itu bisa mentransformasikan dan juga mengenalkan begitu siapa tokoh ini, sehingga nanti kita semua yang hari ini bisa mengenal bagaimana beliau-beliau itu berjuang dan juga meletakkan fondasi bagi pendidikan kedokteran di UNAN ini khususnya. Juga tadi nanti akan ada juga ruangan Profesor Dr. M. Saf SPM yang saya pikir juga memberi mana demikian. Dan terakhir adalah Profesor Dr. Sulaiman Sasrawinata SPOG yang nanti jadi gedung di kampus di Jati. Saya pikir dengan 3 nama yang diberikan ini, minimal bagi kita yang hari ini tentu akan mengingatkan jasa beliau, terutama di dalam proses penyelenggaraan pendidikan dokter dan telah meletakkan kerangka, sebagaimana saya sampaikan tadi. Nah, mudah-mudahan ini adalah bentuk penghargaan kepada kita, dan kita tidak melupakan sejarah, dan juga tidak melupakan kontribusi pemikiran yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita berdoa apa yang telah beliau letakkan itu mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi beliau sehingga mengalir terus pahalanya, dan tentu kewajiban bagi kita semua hari ini untuk senantiasa juga mendoakan. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga yang telah mengizinkan untuk pemakaian nama-nama almarhum itu sesuai dengan apa tadi yang disampaikan. Yang kedua adalah pada hari ini juga akan diresmikan peletakan batu pertama untuk pembangunan asrama mahasiswa. Saya secara pribadi dan juga atas nama pimpinan memberikan apresiasi dan terima kasih kepada alumni FK UNAN yang telah berkontribusi besar. Saya pikir ini adalah wujud konkret yang bisa kita lakukan, bahwa memang di dalam proses kegiatan akademi apapun juga, di lembaga pendidikan manapun juga, peran alumni adalah merupakan salah satu kunci yang tidak bisa diabaikan. Makanya saya tahu persis bagaimana alumni, terutama di dalam melakukan kegiatan, apalagi tadi sampaikan oleh Pak Dr. Fadli, bahwa 2 unit usaha yang selalu menopang dan secara langsung bisa berkontribusi di dalam menopang kegiatan-kegiatan akademik dan pembelajaran di FK UNAN. Misalnya adalah unit pengolah zakat, dan kedua adalah koperasi. Nah, saya pikir untuk kondisi hari ini,
walaupun kita ketahui semua unit, semua lembaga, termasuk juga UNAN memberikan kontribusi. Tapi dengan peran yang dilakukan oleh alumni FK UNAN, saya pikir luar biasa sekali. Maka untuk itu, sekali lagi, saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada alumni yang telah berkontribusi besar di dalam menopang kegiatan-kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik di Fakultas Kedokteran ini. Apalagi baru kali ini saya pikir ya secara institusi alumni itu menafkahkan sebagian ya kalau boleh kita katakan rezeki lah kira-kira tanda kutip dari semua alumni untuk membangun asrama, dan ini luar biasa sekali. Kita sekarang punya asrama di UNAN itu sebanyak 9 unit asrama, dan insya Allah sekarang juga dalam proses pendirian dari PUPR, dan juga dulu ada juga bantuan-bantuan yang lain, tapi dengan ada asrama yang diberikan oleh alumni FK UNAN, menurut saya adalah suatu hal mudah-mudahan menjadi virus begitu kan. Tapi virusnya bukan virus COVID gitu ya. Tapi virus juga bagi alumni-alumni lain untuk nanti juga berlomba-lomba atau mungkin dalam bentuk lain memberikan pembangunan bentuk lain. Dan itu sudah ada juga, tapi kemudian dengan asrama ini apalagi kita mengetahui dengan memberikan asrama itu jelas nanti memberikan kontribusi besar, terutama saya pikir tidak hanya kepada mahasiswa FK, tapi mudah-mudahan juga nanti juga mahasiswa lain yang juga bisa berkontribusi, termasuk juga mahasiswa asing yang hari ini kita juga punya kerjasama dengan asing, yang itu nanti juga kita salah satu bentuk lain yang mungkin seperti di FK beberapa jumlah mahasiswa asing dan juga kita fasilitasi dengan asrama dan lain sebagainya gitu. Maka itu sekali lagi atas nama pimpinan UNAN saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada alumni yang telah memberikan kontribusi nyata untuk membangun asrama. Soal nanti peletakan batu pertama dan juga rencana untuk di mana nanti tempatnya, kita sementara menempatkan itu dekat rumah sakit, dan juga ada juga di depan asrama yang atau rusunawa yang juga dibangun oleh PUPR. Mudah-mudahan nanti karena hari ini Prof. Dr. Kroli, kita juga sekarang sedang menyiapkan untuk redesign kembali master plan kita. Sehingga nanti mudah-mudahan dengan redesign ini kemarin sudah ada kontrak untuk tahun 2020 ini kita bisa selesaikan sehingga semua nanti semua unit bangunan yang ada di UNAN ini itu sesuai dengan master plan yang ada. Sehingga kita nanti minimal hari ini dengan kesepakatan kemarin kita lakukan setelah ada usulan dari Ibu Dekan, berdasarkan usulan dari Ikatan Alumni, kita tempatkan sementara dalam tanda kutip, mudah-mudahan tidak berubah gitu ya. Karena penanggung jawab untuk master plan itu Pak Ketua 4 nih Pak. Jadi sehingga nanti minimal dengan kita tempatkan sementara di depan rusunawa yang ada hari ini, yang itu dekat rumah sakit, mudah-mudahan tidak mengurangi makna daripada peruntukan nanti master plan kita di UNAN ini. Sehingga tidak. Ini perlu kita sampaikan Bapak dan Ibu karena dari kondisi awal pembangunan atau kampus Limau Manis ini dengan total luas sekian hektar atau 500 hektar, tapi kita gunakan misalnya 200 hektar, tentu ini juga mesti kita sesuaikan dengan daya tampung. Dan semuanya itu dihitung sesuai dengan kondisi dan keadaan lingkungan yang juga menampung daripada kampus ini. Nah, mudah-mudahan dengan kita menempatkan lokasi asrama mahasiswa yang bantuan dari IKA alumni FK ini, itu tidak mengurangi makna daripada pemetaan atau kondisi nanti master plan yang kita ada. Itu nanti yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya saya juga atas nama pimpinan juga mengucapkan selamat kepada Fakultas Kedokteran UNAN yang hari ini merayakan Dies Natalis yang ke-65. Betul tadi kata ketua alumni atau mewakili alumni bahwa 65 itu tanda kutip begitu kan, ada dua maknanya itu. Bisa tua tapi bisa muda juga begitu kan. Karena biasanya kalau lebih muda itu artinya semangatnya begitu kan. Nah, semangat tentu 65 tahun, semangatnya bukan semangat tua gitu, tapi semangat muda. Apalagi dengan hari ini saya ingin juga sampaikan memang tantangan kita terutama dalam proses pembelajaran dan juga kondisi yang kita hadapi dari hari ke hari, memang mau tidak mau memang kita mesti melakukan strategi yang lebih tepat
untuk menghadapi kondisi itu. Nah, seperti sekarang saja misalnya, memang berbagai kebijakan-kebijakan yang kita jadikan pedoman atau dasar untuk program pembelajaran sesuai dengan keputusan Kemendikbud, kita tetap daring sampai akhir semester. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa untuk kondisi-kondisi tertentu dalam penyelesaian masa studi mahasiswa, kita juga luring kadang-kadang. Nah, maka inilah yang mesti kita antisipasi berkaitannya. Apalagi dari hari ke hari, seperti misalnya yang terkonfirmasi positif COVID, itu makin lama makin meningkat. Nah, ini juga tantangan kita. Dan malah, sesuai dengan laporan Pak Dirut Rumah Sakit dan juga Ibu Dekan, memang untuk kedokteran khususnya, karena interaksi kita dengan rumah sakit, interaksi kita dengan masyarakat lebih tinggi dibandingkan yang lain, maka ini juga termasuk, bagaimana kita mendisiplin diri. Saya tadi diskusi dengan Pak Prof. Eva Dekroli bahwa memang ini kuncinya begitu. Mendisiplin diri untuk bagaimana menghadapi itu. Apalagi kadang-kadang tanda kutip masyarakat kadang-kadang tidak jujur untuk menyampaikan informasi kemana dia berada, kemana dia telah kontak dan seterusnya. Gitu. Akhirnya dengan jiwa kemanusiaan membantu sesama ketika ada pasien yang datang ke rumah sakit dalam kondisi bagaimanapun juga, mau tidak mau dokter dan juga teman-teman nakes lainnya itu akan membantunya gitu. Nah, tapi kemudian yang terjadi adalah banyak yang terkonfirmasi juga teman-teman nakes gitu. Maka alhamdulillah mudah-mudahan dengan kondisi hari ini dan keadaan hari ini, mudah-mudahan kita tentu mendoakan, mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu, sehingga semua aktivitas dapat kita lakukan kembali seperti adanya, sehingga proses pembelajaran dan juga proses akademik lain itu dapat kita lakukan secara normal. Memang tidak semua prodi yang ada di UNAN, dari 126 prodi, baik sarjana, kemudian juga magister dan dokter, tidak semua yang bisa kita lepas dengan daring. Tidak mesti semua. Tapi ada juga kegiatan-kegiatan yang mau tidak mau untuk menyelesaikannya mesti luring atau mesti hadir langsung. Nah, inilah yang kemudian Bapak dan Ibu yang juga mesti dilakukan secara bijak bagaimana kita menghadapi ke depan. Saya mengharapkan mudah-mudahan dan juga dengan dua momentum kegiatan kita pada hari ini, pertama adalah peresmian nama gedung dan nama ruangan untuk beliau-beliau yang telah punya kontribusi, maka sekali lagi terima kasih banyak. Saya sampaikan juga aturkan tadi kepada keluarga, kepada ahli waris dari beliau, yang namanya kita pakai sebagai nama ruangan atau nama gedung, dan kedua adalah kepada alumni, sekali lagi saya juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami yakin bahwa peran alumni, walaupun dalam secara formal alumni adalah punya organisasi yang solid, dan ini saya pikir juga termasuk apalagi yang kebijakan pendidikan hari ini dengan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, itu nanti bisa menjembatani dan kolaborasi utama itu bisa kita lakukan. Kenapa demikian? Karena sekarang dari kontrak kinerja yang dilakukan, itu semua prodi wajib bagaimana mengimplementasikan konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dari semua saja. Dan kami yakin dan percaya, alumni FK misalnya itu sudah banyak menyebar di berbagai unit. Apalagi sekarang juga dituntut kita adalah untuk misalnya melakukan magang bersertifikat. Dan saya yakin dan percaya bahwa semua itu akan mendukung proses daripada bagaimana kinerja dari suatu perguruan tinggi itu dapat terwujud dengan berbagai aktivitas dan juga sebaran alumni yang demikian rupa. Sehingga nanti kita mohon kepada Ibu Dekan juga senantiasa untuk mengkomunikasikan program apa yang ada di fakultas dan juga yang ada di UNAN untuk bisa dikomunikasikan bersama-sama sehingga bisa kita kolaborasikan secara bersama-sama. Walaupun dengan kondisi sekarang ada berbagai hambatan, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari komunikasi dan dari proses yang kita lakukan demikian. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan sekali lagi atas nama kita bersama, pemberian nama ruangan dan nama gedung untuk 3 almarhum yang telah berjasa bagi UNAN kita nyatakan secara resmi dibuka. Dan kemudian juga insyaallah mudah nanti sebentar lagi kita akan bersama-sama secara simbolik meletakkan batu pertama pembangunan asrama mahasiswa sebagai sumbangan nyata dari Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran UNAN untuk alma maternya. Selamat, terima kasih, dan jaya Fakultas Kedokteran ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas sambutannya Bapak Rektor Universitas Andalas. Selanjutnya, pembacaan penamaan gedung Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Hussein MM kepada Bapak kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas nomor 23/02/2020 tentang penetapan nama-nama gedung Kampus Limau Manis dan Kampus Jati Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2020. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat, memutuskan, menetapkan ke-1. Nama-nama gedung Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Kampus Limau Manis dan Kampus Jati sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini. Kedua, penamaan gedung-gedung di lingkungan Fakultas Kedokteran Kampus Limau Manis dan Kampus Jati adalah nama pendahulu Fakultas Kedokteran yang dianggap berjasa pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Padang pada tanggal 4 September 2020, Dekan Fakultas Kedokteran Rika Susanti. Lampiran keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas nomor 23/1/2020.D/TU/2020 tanggal 4 September 2020 tentang penetapan nama-nama gedung Kampus Limau Manis dan Kampus Jati Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2020. 1. Aula atau Student Center ditetapkan nama Aula Profesor Dr. M. Saaf SPM. 2. Ruang sidang dekanat lantai 1 Kampus Limau Manis ditetapkan nama ruang sidang Profesor Dr. A. Rusma Fakultas Kedokteran. Ketiga, Gedung E Kampus Limau Manis ditetapkan nama Gedung Profesor Dr. Sulaiman Sasrawinata SPOG. Ditetapkan di Padang Dekan Fakultas Kedokteran Rika Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak telah membacakan dari penamaan gedung Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita sama-sama akan menyaksikan proses peresmian dari nama gedung secara simbolis. Profesor Dr. Arusma, Profesor Dr. Muhammad Syaaf, Profesor Dr. Sulaiman Sasrawinata SPOG. Namun sebelum itu kami persilahkan kepada para hadirin untuk mengikuti sesi foto bersama terlebih dahulu. Mungkin dari panitia bisa mengarahkan. Baik hadirin, untuk peresmian dari gedung Profesor Dr. Arusma akan dilakukan oleh Rektor Universitas Andalas, beserta dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Buang air yang sejam. Ini di mana? Di atas ya? Di Limau Manis ya? Masih ada tuh satu lagi. Kita bagian aja. Boleh Pak Aladin, kalau ada dua. Bagian seluruh. Ah, banyak aja. Kosong aja. Pakai cara judul kamu gitu. Nanti di rumah ada jauh bagian nilai ya. Sudah aku dibawa pulang. Kalau operasi loh. Masih malah operasi. Baik, hadirin, kami persilahkan kepada Bapak Rektor Universitas Andalas, Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, perwakilan dari Senat, Ketua Pelaksana, dan perwakilan dari DPP Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas untuk mengikuti proses dari peletakan batu pertama gedung asrama mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Yang online ini dok, yang ini online. Yang Zoom meeting di sini dok. Satu-satu dulu Pak. Baik, ini adalah prosesi peletakan batu pertama dari gedung asrama mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang dimulai dari Rektor Universitas Andalas beserta Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Ketua Senat, Ketua Pelaksana, dan perwakilan dari DPP Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Alumni ya, belum lagi. Tahan. Ya. Aduh. Baik, ini ada peletakan batu pertama oleh DPP Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Iya. Badang alumni kah? Selesai alumni langsung.
Rasa agak klinik gitu. Nah, bapak Randa. Basket lah yo. Ini kalau apa harus selesai nah. Ajuan seketik nih tak. Beda sih lain. Nah, tap. Iya, ini adalah fotografi perwakilan dari DPP, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, yang sudah meletakkan batu pertama untuk memperkenalkan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Yuk. Ketua panitia belum. Batu pertama oleh Ketua Pelaksana dari Lutfun ke-13 Bis Natalis ke-65. Kami persilakan kepada Bapak. Power 4 nanti setelah habis ya. Kami persilakan kepada Wakil Rektor Fakultas Kedokteran Bapak Dr. untuk mengatakan batu pertamanya. Baik, selanjutnya adalah sesi foto bersama. Semuanya itu. Izin, Bang. Kanan. Garis itu. Dalam komando. Oke. Dalam komando. Oke, lihat sini semua, Pak. Masuk ya. Masuk dok. Zoom masuk dok, zoom sini. Zoom sini dok. Nih dok. Zoom sini dok. Maju dok. Tekan Bob. Ada kata-kata gitu. Kayak itu kayak kameramen. Bayar dia lah. Seluruhnya dari apa? Kami mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan dan pada para hadirin yang sudah mengikuti agenda pada hari ini, yaitu peresmian nama gedung dan peletakan batu pertama Asrama Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Terima kasih atas kehadirannya. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilakan untuk para hadirin kembali ke gedung B, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, untuk menikmati makan siangnya dan untuk menjalankan istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, live stream ya? Sekali lagi kepada Bapak Ibu, kami persilakan untuk kembali ke gedung B, karena di ruang sidang sudah kami sediakan untuk makan siang. Terima kasih. Ya, oke. Sini semua satu. Lagi. Datang. Ayo. Jatuh nanti. Oke, semua ke kamera sini ya. Kamera sini 1, 2. Lagi. Pakai jempol semuanya bebas loh. 1, 2. Oke, lagi. Oke.
Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sudah bergabung di Zoom acara ini. Kami akan men-live semua peserta partisipan karena acaranya sudah selesai. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.